Selamat datang di Talkshow Sibilpis, saya Ruby Khalifa, tuan rumah Sibilpis. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa membawa semangat baru dalam proses demokratisasi di level desa. Dengan ditandai keterlibatan berbagai unsur warga dalam setiap pengambilan keputusan publik termasuk perempuan. Keterlibatan perempuan secara eksplisit dibahas dalam ketentuan Badan Permusyawaratan Desa atau biasa disebut BPD, yaitu lembaga perwakilan desa yang berfungsi untuk yang pertama membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa. Partisipasi perempuan dalam BPD dibahas dalam pasal 58 Undang-Undang Desa yang cuplikannya sebagai berikut. Yang pertama, jumlah anggota Badan Permusyawaratan ditetapkan dengan jumlah gasal sedikitnya 5 orang dan paling banyak 9 orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan. Ini artinya bahwa partisipasi perempuan tidak cukup sekedar konsultatif, di mana perempuan menjadi pihak yang hanya dimintai keterangan dan informasi mengenai sesuatu hal. Perempuan juga tidak cukup hanya dihadirkan di pembuatan kebijakan publik tanpa bisa mempengaruhi kebijakan itu sendiri. Perempuan harus memiliki representasi di sebuah badan penentu kebijakan publik agar pengetahuan dan pengalamannya bisa dipakai menjadi landasan dan perumusan kebijakan publik. Meskipun masih belum mencapai 30% kuota perempuan dalam BPD, tetapi keberadaan perempuan dalam badan ini telah terbukti membuat proses dan hasil-hasil musyawarah berbeda. Perempuan berperan kuat dalam pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, upaya perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan kekerasan seksual. Talkshow Sibilpis kali ini menghadirkan seorang perempuan bernama Wiwi Hikmawati, anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengkok, Gunung Kidul. Mbak Wiwi, saya memanggilnya, adalah salah satu perempuan yang aktif memperjuangkan hak-hak perempuan di desa melalui perannya sebagai anggota Permusyawaratan Desa. Merebut keterwakilan perempuan untuk perlindungan semua. Selamat datang Mbak Wiwi di acara Talkshow Sibilpis. Terima kasih Mbak Ruby. Gimana perjalanannya dari Jogja? Alhamdulillah lancar. Syukurlah kalau begitu. Nah, kita pengen bincang-bincang lebih mendalam nih Mbak Wiwi. Kan baik. Beberapa tahun lalu dipilih oleh masyarakat Desa Pengkok ya, iya. Untuk mewakili perempuan duduk di Badan Permusyawaratan Desa gitu ya. Nah, alhamdulillah. Ya ini menurut saya prestasi yang luar biasa ya. Ada 2 perempuan kalau tidak salah. Ada 3 Mbak. Oh ada 3 ya? Iya, yang satu perwakilan dari perempuan dan 2 orang perwakilan wilayah. Saya termasuk yang perwakilan wilayah. Oke, itu sama Mbak Erna. Oke, dan 3 dari berapa total jumlah? 9 ya, iya. Lumayan sekali. Apa Mbak di dalam BPD sendiri yang sudah dilakukan oleh Mbak Wiwi sebagai 3 dari 9 perempuan yang ada di sana ya? Mungkin belum begitu banyak yang bisa saya lakukan di BPD, tapi kami saya terutama saya sendiri sering berdialog dengan bapak-bapak BPD yang lain gitu. Saya mengungkapkan sebenarnya pentingnya memperhatikan suara-suara perempuan, dan kadang saya bilang seharusnya desa ini ada forum anak agar suara anak pun bisa didengarkan, bukan hanya sekedar orang tua yang kira-kira kebutuhan anak ini, tapi kita harus bertanya apa sih sebenarnya kebutuhan anak-anak itu sendiri. Respon mereka apa tuh? Kalau dari BPD sendiri sebenarnya waktu itu cukup merespon dengan baik, tapi saya kurang tahu kenapa di pemerintahan desa sampai saat ini belum terbentuk. Saya kurang tahu kenapa gitu alasannya. Tapi secara sehari-hari sebenarnya apa aja sih Mbak aktivitas sebagai anggota BPD itu? Kita bekerja sama dengan
kepala desa, kita merencanakan apa yang akan dilakukan nanti, mengadakan kayak musyawarah-musyawarah itu, biasanya penyelenggaranya kan dari BPD. Dan untuk BPD saat ini setiap bulan kami pertemuan dan untuk merumuskan apa yang mau kita usulkan ke desa, seperti itu. Berarti pertemuannya cukup rutin ya? Iya, sebulan sekali. Sebulan sekali pertemuan BPD itu wajib? Ya, wajib. Lalu pertemuan BPD dengan kepala desa sendiri? Seperti ada musdus-musdus, seperti kemarin kan ada musyawarah kalurahan maksudnya desa ya, okay. Muskal gitu. Diadakan ketika ada peristiwa-peristiwa seperti kemarin ada pandemi COVID itu, kita harus merubah aturan-aturan, kita sering melakukan musyawarah kalurahan gitu. Kasih contoh Mbak yang udah dilakukan oleh Mbak Wiwi sama kawan-kawan perempuan yang di BPD terkait dengan bagaimana mempengaruhi agenda-agenda perempuan di desa melalui BPD tentu saja. Iya. Kemarin itu kan kita konsentrasi ke penanggulangan stunting. Nah, waktu itu dana yang untuk digunakan itu menurut kami itu terlalu minim. Terus kami mengusulkan untuk penambahan, tapi pada saat muskal waktu itu ada ibu-ibu gitu yang mengatakan di Pengko ini nggak ada stunting gitu kan. Terus tapi menurut saya kan ini masalahnya bukan penanggulangan tapi pencegahan stunting. Jadi kita harus memperhatikan dari ibu hamil dan itu, dan ketika ada bapak-bapak yang mendukung kami waktu itu wakil dari ketua BPD, dia memperjuangkan itu juga. Dia bilang anak-anak ini perlu dikasih gizi yang baik dan kalurahan ini berkewajiban untuk membantu itu, memelihara generasi muda kata dia. Masa emas ini harus kita pelihara. Dan pada saat itu masih belum disetujui lah banyak orang. Dan ketika kami menjelaskan itu masih, tapi kita nggak ada stunting gitu. Akhirnya ya kita akan mentok di sini. Kami bilang ya udah kita pelan-pelan aja. Mereka belum paham untuk ini sebenarnya masalahnya bukan untuk menanggulangi yang sudah ada, tapi kita mencegah jangan sampai ada gitu. Akhirnya kita berbicara ya, saya mendekati secara ini ngobrol gitu. Kita menjelaskan ini sebenarnya masalahnya bukan kita ada atau tidak, tapi bagaimana kita mengatasi agar desa kita nggak pernah ada stunting. Dan akhirnya beliau bisa mengerti dan dana untuk penanggulangan stunting ini lumayan akhirnya ditambah dinaikkan, dinaikkan. Agak dinaikkan. Jadi penasaran nih, dari dinaikannya berapa persen tuh Mbak? Waktu itu dana yang per orang per ibu hamil itu cuma ada dana 50. Terus saya 50.000 maksudnya per orang. 50.000 per saya orang. Bilang gini, susu untuk ibu nggak cukup 50.000 gitu kan. Harga satu kotak itu aja berapa? Kita memang hanya membantu, bukan memasok semuanya. Terus akhirnya kalau nggak salah waktu itu dinaikkan jadi per orang 75. Lumayan gitu kan. Berarti dari 75.000 itu untuk berapa? Satu orang. Yang perempuan hamil. Yang ibu hamil ya, iya. Ibu hamil yang dikasih. Kan pemeliharaan dari usia 0 sampai 1.000 hari kan. Iya. Nah, itu awal kehidupan. Nah, ini kan bukan perjuangan yang gampang ya. Iya sih. Saya rasa tantangannya bukan hanya di tingkat kelurahan aja ya, atau di desa aja, tapi masyarakat secara umum juga memiliki pemahaman yang kurang tentang sejumlah agenda perempuan ya. Salah satunya adalah tentang stunting. Tapi akhirnya saya lihat Mbak Wi juga berhasil gitu mempengaruhi itu dan kemudian disetujui kan ya. Nah, boleh di-share nggak Mbak, apa sih yang dilakukan oleh Mbak Wi agar berhasil mempengaruhi agenda perempuan ini? Saya mencoba untuk berdialog dengan mungkin yang bisa saya ajak berbicara. Contohnya tadi wakil ketua BPD itu, saya ajak berbicara, ini permasalahan kayak gini sebenarnya harus ada gitu. Terus beliau juga ya ini memang penting gitu kan. Jadi kita berjuangnya nggak sendirian kan jadinya gitu. Dan
ada Mbak Erna juga yang akhirnya oh iya ya Mbak, ternyata ini penting gitu karena kami berdua di BPD semua kan. Seperti itu. Jadi saya lebih suka mendekatinya secara pribadi gitu. Jadi ngobrol gitu kan. Kalau di rapat biasanya jadi kayak berantem gitu. Oh ya, biasa pendekatan interpersonal itu lebih leluasa untuk menjelaskan dan sebagainya. Dan kita kadang kan berbicara sambil guyonan gitu, tapi justru itu lebih masuk ternyata seperti itu. Menarik sekali itu ya. Tapi kalau dilihat perempuan-perempuan di dalam BPD sendiri kompak ya untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan alhamdulillah iya. Menarik. Baik. BPD yang dari perwakilan perempuan itu kan masih anak muda, baru lulus aja kuliah gitu kan. Oh, oke. Jadi cukup ya dia yang mewakili perempuan. Iya, justru dia yang mewakili perempuan. Menarik ya, apa yang membuat masyarakat memilih anak muda ya duduk di BPD? Waktu itu kan dia kebetulan dari daerah saya juga, maksudnya dari padukuhan saya. Dia sebenarnya pesimis, masuk iya sih Bu, saya ada yang memilih gitu. Dan ternyata dia terpilih juga gitu. Iya. Terus kalau saya kan perwakilan daerah. Dari sekian waktu itu semua yang memilih bapak-bapak sebenarnya. Tapi saya cukup kaget ternyata, loh bapak-bapak kok mempercayakan keterwakilan mereka kepada saya yang perempuan itu. Yang saya kira selama ini ibu-ibu hanya disepelekan gitu kan. Ternyata mereka percaya gitu. Apa yang mempengaruhi itu Mbak? Saya kurang tahu juga, mereka melihat mungkin saya yang sering tampak di orang-orang itu mungkin yang mereka anggap saya mampu kemari, gitu mungkin kan. Dianggap mampu gitu. Udah mulai kelihatan gitu ya. Iya. Ya itu kan ini karena ada proses yang lumayan ya, yang memang Mbak Wiwi sedang lakukan bersama kelompok-kelompok perempuan. Nah, sebelum saya bertanya kegiatan yang mendukung itu, tapi saya ingin tanya bagaimana kelompok yang mendukung kelompok-kelompok yang mendukung Mbak Wiwi, khususnya yang kelompok perempuan yang di sekolah perempuan itu mendukung proses yang sekarang ada di BPD ini. Kalau ibu-ibu di sekolah perempuan itu biasanya kalau saya terutama sering memberi masukan, mereka berpikir sebentar tuh, oh iya ya Mbak, pokoknya saya manut aja deh sama Mbak Wiwi gitu. Jadi kadang jangan manut aja, monggo silakan kita berpendapat, kita maju bareng, belajar bareng gitu. Tapi ya ternyata masih seperti itu gitu. Tapi mereka bagaimana bentuk dukungan kepada Mbak Wiwi selama berperan di BPD? Ketika saya mengusulkan sesuatu gitu, biasanya mereka juga kalau ditanya oleh orang-orang di desa, mereka juga iya memang kita butuh itu gitu. Meskipun ada beberapa yang terkadang mereka merasa itu belum perlu lah gitu. Seperti itu. Seperti tadi yang saya bilang, ketika mengusulkan pencegahan stunting, jawabannya di desa ini nggak ada stunting itu. Seperti benar. Itu. Nah, mempengaruhi sebuah sistem yang masih dominasi laki-laki tentu tidak gampang ya. Iya. Selain pendekatan personal, apa sih yang dilakukan oleh Mbak Wiwi untuk meyakinkan para laki-laki di dalam BPD itu menyepakati usul-usul yang itu mendukung kepada upaya perlindungan perempuan dan anak? Ya, memberikan kadang di desa ini ada seperti yang misalnya kayak forum anak misal itu. Saya bilang di desa, sebenarnya setiap desa harus ada forum anak. Dan kita memang belum diperintahkan untuk membuat, tapi alangkah baiknya jika kita mulai memperhatikan itu gitu. Contohnya di desa ini gitu, yang sudah ada dan ternyata kenakalan remaja di sana berkurang, misal seperti itu. Menarik itu ya. Jadi ada kayak komparasi dengan desa yang lain Iya, saya memberikan contoh seperti itu dan ternyata akhir-akhir ini sudah mulai sering ditanyakan, Mbak, forum anak gimana jadi dibentuk? Ya monggo, saya dari kemarin meminta untuk dibentuk tapi tidak ada tanggapan, tidak ada respon. Ya saya diam karena saya nggak punya kapasitas apa-apa untuk membentuk itu karena forum anak ini yang membentuk harus desa sebenarnya. Tapi udah mulai ditanya-tanya nih sekarang. Artinya apa yang disampaikan Mbak Wiwi sebelumnya, jauh-jauh hari sebelumnya udah mulai direspon nih. Nah itu kalau
kan udah mulai direspon nih. Iya. Mbak Wiwi sendiri sebagai PPD gimana cara mendorong agar eksekusinya bisa maksimal? Ya saya sih sampai saat ini masih sering, ini loh kita lihat ini anak-anak hanya sekedar wirawiri lontang lantung kayak gini nggak jelas, cuman pakai motor kesana kesini. Kalau ada wadahnya, bukankah itu akan lebih baik gitu. Terus saya juga berbicara dengan ibu-ibu PKK yang sudah senior itu, dan oh iya ya Mbak ya, ternyata itu penting. Saya setuju sih dengan itu, dan mungkin itu dari saya mempengaruhi banyak orang, itu akhirnya mungkin didengarkan akhirnya gitu. Meskipun belum dieksekusi sampai sekarang, tapi sudah mulai kemarin. Ibu Sekdes itu bilang, Mbak, saya akan temui dinas untuk pembentukan forum anak. Mari kita bentuk kembali, kita lanjutkan kembali pembentukannya seperti itu. Baik. Nah, saya mau balik sebentar nih ke forum anak, karena menurut saya Mbak Wiwi begitu passion gitu ya, begitu kuat gitu untuk mendorongkan agar forum anak itu ada gitu. Pastinya ini kan diharapkan bisa menjawab persoalan yang ada di desa Mbak Wi kan. Nah, sebenarnya kalau Mbak Wi sendiri membayangkan forum anak ini seperti apa sih Mbak? Saya membayangkan itu kalau ada forum anak ini, anak-anak itu punya wadah jadinya untuk berkumpul. Mereka saling berbicara dengan mereka sendiri dan membimbing mereka untuk sebenarnya keinginan apa sih yang mereka inginkan, untuk biar mereka nggak hanya lontang-lantung. Nah itu kita menampung keinginan itu dan membiarkan anak-anak itu menyampaikan apa sih keinginan mereka dan diberikan kegiatan di situ. Awalnya saya kemarin membayangkan kalau misal anak-anak yang lebih besar itu mengajari adik-adiknya untuk belajar. Kan orang tua kan sekarang ini sudah tidak bisa mengajari anaknya belajar di rumah karena pelajaran saat ini kan beda dengan orang tuanya zaman dulu. Nah, maksud saya waktu itu ayo kita bimbing adik-adikmu gitu loh. Kita membimbing mereka untuk lebih care ke adiknya. Jadi lebih atas, lebih perhatian ke adiknya, lebih kayak gitu kan jadinya mereka kepikiran untuk hal-hal negatif semakin kecil gitu, maksud saya seperti itu. Dan waktu itu saya bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana dan mereka cukup antusias untuk membimbing adik-adiknya gitu. Maksudnya pernah dicoba ada pertemuan-pertemuan anak-anak muda ya? Iya pernah. Bahkan kami mengumpulkan anak-anak sekadar mengajak mereka bermain awal-awalnya agar mereka nyaman aja dengan kita gitu. Dan orang tuanya waktu itu kita berjalan sekitar 2 bulan. Karena itu? Iya 2 bulan itu setiap minggu itu kita ngumpul anak-anak gitu. Terus ibu bapaknya pada bilang, Mbak diadain kayak gini, jadi anak saya nggak cuman main yang nggak jelas, nggak main ke kali yang membahayakan seperti itu. Terus ya tapi karena waktu itu saya seperti bergerak sendirian gitu kan. Jadi dan ya gimana lagi gitu. Kita hanya dengan anak-anak. Kalau mereka pas lagi ada kuliah kan juga nggak bisa membantu saya juga. Kultur kurang apresiatif. Kalau saya melihat itu menggejala di banyak tempat gitu. Tapi tentu saja itu tidak akan memundurkan langkahnya Mbak Wi kan Insya Allah enggak. Dorongin bagaimana forum anak ini bisa ada, karena terbukti di tempat-tempat lain ini memberikan efek yang positif untuk perkembangan anak-anak. Saya rasa bukan hanya anak-anak ya, mungkin ini bisa jadi alternatif mekanisme partisipasi anak yang tadi Mbak Wi sampaikan, bahwa suara anak seharusnya juga didengar di dalam semua proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Iya, karena kan selama ini program anak itu di desa hanya kira-kira anak-anak butuh ini. Kira-kira. Iya kan? Jadi kan bukan anak-anak ngomong apa terus ditangkap ya Mbak? Cuman pikiran orang tua. Anak-anak tuh butuhnya kayaknya ini gitu kan. Kayak seperti itu kan. Jadi di semua cuma anak-anak itu butuhnya ya paling lomba kalau 17-an. Sebenarnya kan mereka mungkin punya keinginan yang berbeda gitu. Iya. Ternyata mereka punya minat di mungkin tari, mungkin di teater atau apa kan kita nggak pernah tahu gitu. Iya betul. Ketika saya berbicara ternyata dia lebih suka menggambar, melukis. Oh ternyata mereka nggak suka yang di mainan yang disediakan oleh orang tua gitu ya. Makanya saya mencoba untuk dengar anak kita itu butuh sesuatu yang kita nggak tahu karena kita sekarang bukan anak-anak lagi gitu. Maksud saya seperti itu. Iya. Nah
keterbukaan sikap Mbak Wi ya, dan kontekstual gitu melihat sesuatu. Nah tentu ini pasti nggak mudah lah ya diterima oleh kultur di BPD maupun di tingkat desa ya. Mbak Wi ini apakah hanya itu hambatan Mbak Wi selama ini atau ada yang lainnya? Kalau sebenarnya kalau di desa saya itu perempuan cukup diberi ruang sih sebenarnya gitu. Dengan kenyataan di desa itu, perangkat desa itu ada 3 perempuan. Oke, dia menjabat apa tuh? Sekretaris, bendahara, oke. Terus sama yang satu itu justru Pangreto itu perencanaan, itu strategis banget loh. Kepala bidang perencanaan itu perempuan dan dia masih sangat muda. Wah, ini potensi besar ini ke depannya. Nah, BPD sangat dekat dengan bagian perencanaan, benar kan? Seperti itu. Makanya sebenarnya kita diberi ruang, tapi terkadang perempuannya sendiri yang tidak pede untuk masuk ke ranah-ranah itu gitu. Apa yang membuat begitu Mbak menurut Mbak Wi? Ya mungkin di masyarakat kan memang perempuan dianggap nomor 2 ya selama ini gitu. Dan dia selalu bilang, alah perempuan bisa apa sih gitu. Tapi memilih perempuan agak lucu itu sebenarnya. Iya sebenarnya. Mereka kadang aku kan ibu rumah tangga biasa. Ibu rumah tangga biasa itu sebenarnya punya potensi tinggi juga sebenarnya gitu. Iya betul. Kita nggak mesti sekolah tinggi untuk mempunyai kemampuan yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, berarti ini sudah berapa tahun Mbak Jadi Wi ada PPD itu BPD. 2019 ya, udah lumayan ya, pertengahan ya. Karena kalau nggak salah 4 tahun ya. 25 sampai 25. Sampai 25 ya. Oke. Nah, saat ini tantangan terbesar yang Mbak Wi hadapi itu apa? Justru kalau menurut saya terkadang saya malah justru dari perempuan sendiri, kadang saya mengusulkan sesuatu apa gitu, kayaknya belum perlu deh Mbak itu Mbak. Semisal ketika saya kami mengusulkan cash pro penting loh. Sekarang kan ada pernikahan dini itu, ada pergaulan bebas begitu. Itu kan karena anak-anak nggak paham sebenarnya dari sisi kesehatan, dan orang tua selalu bilang, itu agamanya aja yang kurang gitu, pelajaran agama. Padahal kita melihat di kenyataan orang-orang yang notabene agamanya dianggap bagus, tapi ternyata mereka juga melakukan pelecehan seksual gitu kan. Jadi sebenarnya ketika anak-anak itu melakukan pergaulan karena mereka nggak tahu resiko kesehatan bagi mereka. Iya betul. Nah itu betul sekali. Iya, ketika saya mengatakan ini butuh loh kita sosialisasi ini gitu. Mbak Wi ngomong kayak gitu di dalam forum atau forum PKK. Forum PKK. Iya. Okay. Dan tapi apakah memang agenda BPD itu, saya penasaran sih, apakah memang harus disetujui oleh kelompok-kelompok masyarakat? Sebenarnya usulan BPD itu terkadang kalau tidak disetujui oleh desa kan kita jadi kayak saya bisa baca. Kita harus mempengaruhi banyak orang. Betul, untuk jadi mendukung di dalam itu. Sendiri sebenarnya kerjaannya Mbak Wi ini di dalam forum BPD sendiri itu melakukan lobby-lobby gitu ya, menggugulkan agenda perempuan yang kira-kira dari observasinya Mbak Wi, dengar kanan kiri itu sepertinya ini penting gitu. Tapi di sisi lain Mbak Wi juga berusaha untuk bagaimana agenda yang sedang digodok atau dibahas di BPD itu juga disosialisasikan di kelompok-kelompok perempuan. Iya, maksud saya seperti itu. Iya. Kalau biasanya kalau suara itu dari agenda perempuan, kalau yang mengusulkan itu dari PKK biasanya didengarkan memang ya. Karena memang ini organisasi paling lawas. Iya, dan di situ kan ketua penggeraknya Bu Lurah pastinya kan. Itu cluenya itu kuncinya itu. Jadi bagaimanapun penting untuk ketika kita berbicara tidak didengar, mungkin Bu Lurah bisik-bisik di rumah jadi digolkan gitu kan. Tapi tentu ini tantangannya adalah gimana memastikan PKK itu paham, ya nggak? Nah itu yang kadang saya sulit untuk bagaimana ya agar ibu-ibu ini sebenarnya ini butuh sekali. Dan itu hanya beberapa orang yang bisa saya ajak bicara dan sebenarnya penting ya Mbak gitu. Sekarang itu anak-anak itu nggak takut dosa.
Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kalau cuma dibilang gini ya, jangan melakukan itu ya, itu dosa gitu kan, zina itu dosa gitu. Mereka tetap melakukan. Tapi ketika mereka dibicarakan misal itu nanti kamu jadi kanker serviks loh karena alat reproduksi kamu belum jelas, belum jadi. Mungkin mereka akan takut karena dengan kanker serviks itu kan menakutkan bagi semua orang. Tapi dicoba nggak sih Mbak ngobrol ke PKK tentang kesehatan reproduksi dampaknya dan ini? Pernah dan pernah sekolah perempuan bekerja sama waktu itu Mas Maskur ngundang dari BKKBN menjelaskan itu. Pas itu ibu-ibu juga, oh iya ya ternyata menakutkan itu gitu. Tapi ya karena cuma sekali itu ya udah. Berarti perlu agak intensif gitu. Ini ya. Ya maksud saya waktu itu saya mengusulkan di setiap dusun kita sosialisasi itu. Tapi kalau yang berbicara saya yang notabene bukan orang kesehatan mesti mereka nggak percaya gitu kan. Iya itu. Seperti harus itu. Strateginya emang harus ini ya, apa namanya, orang kesehatan ya. Iya maksud saya seperti itu. Iya oke. Saya bisa menangkap sih, ini menarik. Nah tadi kan sempat ngobrol tentang sekolah perempuan ya, dan Mbak Wi juga bagian dari penggagas dan pengelola sekarang ya di sekolah perempuan. Nah boleh ceritain sedikit Mbak, apa sih sebenarnya kegiatan sekolah perempuan ini? Kali mengadakan kelas gitu istilahnya, kelas gitu, kita ngobrol. Biasanya kita ada topiknya kan, ada modulnya karena kita tapi ujung-ujungnya biasanya ibu-ibu pada curhat. Kan kalau awal gitu pasti kadang curhat. Yuk kita cerita yuk apa sih seminggu ini yang buat kita bahagia gitu awal-awal kayak gitu. Mereka bercerita terus hal yang menyedihkan akhirnya mereka ada yang nangis-nangis, ya udah kita akhirnya mendengarkan tangisan itu dan mencoba untuk mencari membuat mereka menemukan solusinya seperti itu. Terus terkadang orang kita ngumpul sekedar ngobrol sambil rujakan kayak gitu, hanya untuk sekedar biar mereka paham aja sih kita di sini sebenarnya kebersamaannya itu dan belajar barengnya yang penting. Kita nggak secara materi kita nggak akan dapat apa-apa di sekolah perempuan, tapi kita yuk belajar bareng. Kita maksudnya gimana tuh nggak dapat apa-apa? Ya maksudnya kan kalau kadang orang kalau ada pertemuan-pertemuan yang kayak gitu biasanya dapat amplop gitu kan. Oh, maksudnya nggak dapat apa-apa, nggak dapat duit. Maksudnya itu secara materi nggak dapat secara apa-apa. materi Nggak dapat apa-apa. Tapi setelah pengetahuan tentu dapat ya. Iya dan kami pernah ditanya apa sih yang sudah dihasilkan oleh sekolah perempuan. Saya bilang secara fisik yang terlihat kami tidak menghasilkan apapun. Tapi coba bapak-bapak atau ibu-ibu berbicara dengan kelompok kami dengan sekolah perempuan, ajak berbicara mereka, pasti cara berbicara mereka dan cara pandang mereka sudah berbeda. Saya bilang gitu. Seperti ketika dulu mereka hanya tertutup dengan golongan mereka sendiri, mereka lebih terbuka lagi sekarang, bisa bergaul dengan orang-orang yang berbeda seperti itu. Nah itu terus ya kalau perubahan cara pandang itu kan tidak bisa dilihat secara kasat mata gitu. Betul. Kita harus berbicara dan mendengarkan mereka berbicara, maka kita akan tahu oh ternyata orang itu sudah mulai terbuka dengan hal-hal di luar. Saya sendiri juga banyak berubah ketika saya dulu kan orangnya yang sangat diem, tidak pernah berbicara, maksudnya cerewet-cerewetnya beda gitu kan. Dan sekarang saya bisa berbicara menjelaskan sama orang. Padahal dulu saya nggak pernah bisa menjelaskan ke orang lain. Gitu ya. Apa yang saya inginkan pun apa yang membuat Mbak Wi berubah? Apa terapi yang ada di sekolah perempuan? Ya kita sering diajak berbicara, ditanya apa sih sebenarnya impian dan lain sebagainya. Jadi terkadang kita juga misal kayak kita perlu loh kayak konflik-konflik itu harus nggak hanya perang yang sesungguhnya, tapi terkadang konflik yang ada di rumah sendiri pun relasi di dalam keluarga itu juga penting gitu kan. Terkadang kita kan kalau orang-orang itu yang saya lihat di tempat saya maksud saya, orang itu satu rumah ya sekedar satu rumah, mereka berkegiatan tapi masing-masing, tidak interaksi secara sehat ya. Iya, mereka jarang bercanda di rumah kayaknya kok kaku banget ya gitu ya. Menurut saya seperti itu. Tapi emang ada banyak perubahan di ibu-ibu yang gabung dengan sekolah perempuan ya. Waktu itu kelas Mbak Hanifah yang ngisi kan Mbak Hanifah boleh loh kita bilang sayang sama suami kita gitu. Terus ya malu dong Mbak gitu. Lah apa yang harus dimalukan gitu kan. Mbak Hanifah bilang gitu. Terus
boleh kok bilang cinta sama suami juga bilang terima kasih dibikinin kopi, misalnya itu penting kata Mbak Hanifah. Nah kita bercanda kan, ibu-ibu di situ ada yang kaku sama suaminya sama sekali nggak bisa bercanda gitu. Terus Mbak Hanifah besok dipraktekkan ya ibu-ibu gitu. Nah terus, kita ketemu kan di jalan, ibu itu sama bapaknya, Pak ibu tadi udah bilang sayang belum sama bapak? Bapaknya Mbak Wiwi ini loh. Malu maksudnya. Iya, terus masa diajarin kayak gitu istriku loh Pak, bapak kan kemarin takut istrinya kalau belajar tentang gender dan lain sebagainya takut istrinya berani, padahal enggak loh Pak, kita ngajak mereka bilang sayang sama bapak, saya bilang gitu kan. Dan mereka ketawa dan ternyata mereka akhirnya bisa bercanda antar suami istri itu. Menarik ya. Iya, mengembalikan kehangatan relasi di keluarga itu sendiri ya. Jadi nah ini kan memang ada ruang-ruang yang diciptakan di sekolah perempuan ya untuk bagaimana membuat orang mau terbuka ya. Pertama tentu saja tadi yang Mbak Wi sampaikan persoalan orang curhat dan sebagainya. Tapi yang ruang-ruang curhat dan ngobrol, kemudian ada tips-tips dan sebagainya, itu seberapa besar juga ngefek kepada proses partisipasi yang ada di masyarakat itu sendiri. Ibu-ibu ini jadi nggak kaku-kaku apa dan mereka jadi agak peduli sih ketika saya bilang ini penting loh gitu. Oh iya ya Mbak ya, berarti ini misal anak-anak lontang-lantung kayak gitu, itu nanti kalau ngumpul-ngumpul jadinya jadi kenakalan remaja. Jadi mereka lebih peduli. Kalau dulu kan itu bukan anakku gitu kan, cuek-cuek aja mereka gitu. Tapi saat ini mereka lebih ya itu kok ada anak seperti ini, gimana ya harus ngasih tahu ke orang tuanya tuh gimana gitu. Itu anak kita juga perlu ngasih tahu si anak itu gitu kan. Dan mereka ya lumayan sih sekarang agak mencair juga gitu loh. Nah ini kan Mbak Wi itu kan satu sisi masih mencoba untuk bagaimana sekolah perempuan ini bisa aktif lagi dan menjadi ruang belajar perempuan ya, atau bisa juga kita katakan ruang kaderisasi pemimpin-pemimpin perempuan di desa Pengkok ya. Nah sisi lain juga aktif di BPD ya, karena kan memang dipercaya oleh masyarakat. Nah gimana Mbak Wi caranya menghubungkan antara kepentingan dua institusi penting ini? Ya kadang-kala sebelum rapat BPD misal kayak gitu, kita ngobrol aja sama bapak-bapak, kalau ibu-ibu kemarin seperti ini. Kita ngobrol sama Mbak Erna, terus melibatkan bapak-bapak itu aja untuk berbicara gitu kan. Nah kadang itu ternyata bapak-bapak juga waktu itu memperhatikan, di PAUD ini terjadi anak-anaknya gimana, kadang menanyakan gurunya gimana responnya anak-anaknya, muridnya banyak enggak. Ternyata bapak-bapak juga ketika kita ngobrol akhirnya mereka kepo juga ya. Kepo juga gitu loh. Seperti itu sih sebenarnya. Ya itu ruang-ruang yang menurut saya menarik ya. Cara-cara perempuan mencoba untuk mempengaruhi itu kan memang tidak langsung frontal gitu ya, gitu, tapi sangat halus dan melalui mekanisme yang itu informal banget gitu. Tapi kalau Mbak Wi sebagai ketua ASP ini, tantangan terberat sekolah perempuan perdamaian ini apa kalau di desa Pengkok? Kalau di desa Pengkok itu untuk menyatukan ibu-ibu untuk yuk kita ngobrol bareng lagi, kita ngobrol-ngobrol aja gitu kan, nggak usah mikir berat-berat yang pertemuan untuk belajar yang berat gitu. Kita ngumpul aja dulu gitu. Tapi saya merasa pernah kan mengirimkan ibu-ibu untuk belajar waktu itu PAUD ya, kalau nggak salah pelajaran ibu PAUD itu. Dan ketika ibu-ibu itu saya undang, saya cuma bilang, Bu ayo Bu kita bagi oleh-oleh dong, kita ngumpul. Dan satu orang nggak mau datang. Ternyata dia takut kalau disuruh ngomong ke depan. Di ujungnya tapi nanti gak disuruh ngobrol ngobrol ke depan pun kan cuman kita Bu, nggak ada orang lain, saya bilang gitu. Tapi ternyata itu cukup menakutkan. Itu menakutkan gitu ya. Ternyata itu cukup menakutkan dan
Tapi saat ini ada orang-orang baru yang cukup antusias untuk kembali membangkitkan sekolah perempuan. Orang-orang baru itu maksudnya Anggota baru. Kita Oke. waktu itu mengajak untuk yang acara apa di Jogja waktu itu yang saya harusnya ikut tapi karena bule sakit saya nggak ikut. Itu yang berangkat kan orang-orang baru. Dan mereka merasa ternyata di sekolah perempuan tidak menakutkan yang mereka pikirkan gitu. Terus mereka bilang, Mbak, saya cukup kemarin saya nangis. Kenapa nangis? Saya bilang di sekolah perempuan itu saya kan orang baru dan saya nggak tahu apa-apa. Tapi tanggapan dari teman-teman dari Sumeneb, dari mana-mana itu kok baik banget sama saya katanya gitu. Dan dia menangis. Ya Allah, ternyata di situ saya tidak diremehkan, saya dianggap dan suara saya didengar. Itu dia menangis. Ternyata orang-orang butuh juga pendengar-pendengar ternyata seperti itu. Dan selama ini mungkin mereka hanya disuruh mendengar tanpa diberi kesempatan untuk didengar mungkin. Iya. Ini menarik banget ya. Didengarkan ya. Iya. Didengarkan itu ternyata memiliki didengarkan dan diapresiasi. Iya. Hal positif yang perempuan itu biasanya akan termotivasi untuk dia bisa belajar lebih dan tentu melakukan hal yang positif ya, berdampak ke keluarga dan juga komunitasnya. Nah, bayangan Mbak Wi nih dalam konteks sekarang ada undang-undang desa, udah ruang-ruang partisipasi perempuan juga udah kebuka gitu ya. Nah, ke depan peran sekolah perempuan ini menurut Mbak Wi mesti seperti apa nih? Ya tetap mendorong perempuan itu untuk tetap lebih berani lagi untuk mengemukakan pendapat mereka. Jangan jangan takut untuk berbicara. Karena berbicara pendapat kita itu nggak ada yang salah. Pendapat orang masing-masing kan nggak ada yang salah. Nggak ada salah. Valid karena pengalaman dia. Iya, makanya seperti itu kan. Saya selalu menekankan ke teman-teman dan ini teman-teman yang baru ini justru, Mbak boleh nggak aku ngajak teman dari desa lain? Ya boleh, belajar itu siapa aja boleh, monggo silakan bergabung gitu. Dan mereka antusias sekali saat ini gitu. Seperti itu sih. Dan saya berpinginnya mungkin kalau ada yang dari daerah lain ya, semoga semangat kami itu menular ke desa lain. Berapa jauh sih Mbak dari desa Mbak Wi ke desa tetangga? Sebenarnya sih ya sekitar 3 sampai 3 kilo, 5 kilo ya? gitu. Lumayan deh 3 kilo itu. Iya, tapi kan mereka sering berinteraksi interaksi. Kayak gitu ya. Apa pertemuan yang ini? Pasar atau apa? Biasanya di sawah. Di sawah ya. Iya, terus ya kayak jual beli kayak gitu sih. Nah, iyalah gitu. Mudah-mudahan ini ya sekolah perempuan bisa jadi ruang belajar banyak orang gitu. Lintas desa juga nggak harus di Pengkol. Kalau saya bilang kalau saya harus bikin kelas di desa lain mungkin itu akan memakan waktu dan kayaknya saya belum bisa kalau disuruh pergi kemana-mana gitu kan. Seperti itu. Ini selain di internal tadi ya yang perempuan-perempuan masih ada ketakutan dan sebagainya, tapi ada nggak hambatan struktural yang Mbak Wi rasakan? Kalau yang sekolah perempuan itu kalau dari masyarakat umum kayaknya masih agak mencurigai kami gitu. Oh iya, apa yang dicurigai Mbak? Kalau yang dulu itu kan karena awalnya pas pembentukan itu masih pas rame-ramenya Gavatar. Jadi kami kan dianggap jangan-jangan ini aliran seperti aliran seperti Gavatar. Iya, seperti itu. Terus tapi kan udah berjalan lama harusnya. Ternyata kan tapi mereka melihat ketika kami kan yang berada di sekolah perempuan kan lintas agama juga. Iya, dan pernah di PKK itu dikatakan jangan sekarang kita perlu hati-hati karena ada aliran-aliran sesat dan mereka menyebut salah satu gitu Ahmadiyah gitu. Salah satunya Ahmadiyah. Saya bilang kan, maaf Bu, saya perlu meluruskan Ahmadiyah menurut saya jangan mudah mengatakan aliran tertentu itu sesat. Dan setahu saya kemarin saya bertemu dengan ibu-ibu dari Ahmadiyah, ternyata mereka sholatnya sama kok sama kita. Dan ketika saya tanya syahadat mereka ternyata sama loh sama kita. Terus sesatnya di mana? Saya bilang gitu kan. Terus tapi kan itu punya Nabi sendiri gitu. Terus kalau saya tanyakan mungkin yang dimaksud ibu yang Syekh Ghulam Ahmad itu ketika saya tanyakan ke mereka
mereka menganggap itu seperti Imam. halnya imam. Mungkin kayak kalau di sini juga bisa juga kita ada wali songo seperti itu, tapi itu jadi kayak imam seperti itu, Bu, saya bilang itu. Terus perlu Ibu ketahui di Jogja ini sebenarnya Ahmadiyah tidak bermasalah. Bahkan Ahmadiyah punya perguruan yang menjadi favorit di Jogja. Punya sekolah Piri, itu sekolah favorit di Jogja tuh, cukup favorit. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Sesatnya di mana, saya bilang. Nah, mungkin dari pendapat-pendapat saya yang seperti itu mungkin cukup dianggap membahayakan mungkin. gitu. Jadi agak-agak ini sebenarnya sekolah perempuan apa sih, apa-apa kok dibela gitu Apa-apa mungkin. kok dibela gitu Kayak ya. gitu Jadi mungkin. salah paham juga ya. Iya. Maksudnya Mbak Wi sebenarnya meluruskan dan mengingatkan agar tidak gampang menyesatkan aliran lain gitu kan. Tapi memang ini tricky banget sih, di masyarakat juga sangat sensitif ya Mbak. Iya, sebenarnya iya sih. Karena kan media gencar banget sesat ini, sesat itu, sesat gitu kan. Maka dari itu, tapi ini tindakan yang sangat berani loh Mbak Wi, mengklarifikasi di forum di itu forum langsung, gitu ya. Di forum PKK ya. Iya. Tapi ada respon yang lain nggak? Waktu itu yang berbicara, oh ya berarti saya mungkin salah Mbak gitu kan. Mungkin saya kurang informasi, tapi sepertinya masih ada ganjalan ke ibu itu. Kan dia bingung, nggak punya argumentasi, cuma dia merasa nggak setuju gitu. Iya, seperti itu sih. Iya, jadi baik. Di situ mungkin jadi kami agak masih belum diterima 100% sebenarnya. Gitu ya. Tapi kayaknya perlu belajar lagi ya. Iya. Untuk gimana? Karena pada dasarnya masyarakat juga membutuhkan informasi-informasi terbaru ya. Tidak dari satu sumber, tapi banyak sumber, mungkin itu akan lebih baik lah. Nah, tentu sebagai BPD ya, pastinya sisa kepemimpinan ini berarti berapa tahun ya? 3 tahunan ya. 3 tahunan, ya lumayan loh 3 tahun itu Mbak untuk membuat istilahnya perubahan gitu ya. Di desa Pengkok ya. Nah, ada nggak bocoran Mbak Wi 3 tahun ke depan ini kira-kira mau melakukan apa nih sebagai perempuan BPD nih? Mungkin saya masih kekeh mau forum anak itu dibentuk. Forum anak mau digolin ya? Iya, digolin. Dampaknya pasti akan besar Meskipun sekali. Sebenarnya dari usulan sekolah perempuan ada sih yang sudah digolin, yang kejar paket C waktu itu ya. Kejar itu paket kan C ya. Meskipun namanya bukan sekolah perempuan yang mengusulkan dari PKK, tapi nggak masalah gitu. Yang jelas programnya tapi jalan. Idenya dari sekolah perempuan lalu disetujui dan ada. Dijalankan sampai saat ini ya. Masih ada. Menarik. Lanjut, apalagi Mbak yang dianggap krusial mau digolkan 3 tahun? Apalagi ini? Cashpro tadi nggak? Oh iya, Cashpro untuk remaja ya. Iya. Remaja dan orang tua juga benar. Orang tua perlu tahu itu. Iya. Mungkin harusnya kalau hal-hal kayak gitu biasanya sosialisasi ke ibu-ibu. Ya. Padahal bapak-bapak perlu tahu juga. Iya. Ini kan ada kayak stigma ya. Iya. Seolah-olah yang perlu pengetahuan Cashpro itu cuma ibu-ibu. Iya, padahal kan bapak-bapak nggak punya Cashpro seolah-olah. Padahal dia diciptakan Tuhan, kedua-duanya punya alat reproduksi yang perlu diketahui. Iya. Kayaknya itu akan jadi strategi menarik itu Mbak. Jadi tidak eksklusif untuk perempuan ya, Cashpro itu ya Cashpro keluarga. Jadi ada buat laki-laki juga penting diketahui, perempuan remaja juga perlu gitu ya. Iya. Nah, saya berdoa mudah-mudahan tiga agenda penting ini bisa digolkan oleh Mbak Wi dan perempuan-perempuan di BPD tentu saja, karena ini pasti akan berdampak secara maksimal ya di di desa Pengkok ya. Iya. Nah, ini kalau kita lihat di konteks kesibukan Mbak Wi yang luar biasa ini dan bagaimana perjuangan yang sangat berat ya, dan juga momentum undang-undang desa yang nggak boleh dilewatkan gitu ya, karena partisipasi perempuan terbuka. Nah, apa pembelajaran yang Mbak Wi bisa sampaikan pada perempuan-perempuan di luar sana yang saat ini mungkin sedang ragu-ragu gitu ya untuk masuk kepada proses pemilihan, pengen mencalonkan dan sebagainya gitu, atau mungkin merasa agak
putus asa gitu ya ketika agenda-agenda perempuan belum disetujui di dalam BPD maupun disetujui oleh pihak desa. Nah, mungkin Mbak Wi bisa berbagi bagaimana kira-kira pembelajaran pengalaman Mbak Wi sendiri buat perempuan yang lain. Ya, jangan pernah takut untuk mengemukakan pendapat, jangan pernah berhenti untuk belajar karena kita perlu banyak bergaul dan belajar dari kehidupan untuk bisa memahami apa sih sebenarnya yang kita inginkan. Sebenarnya kan masalahnya justru ke diri kita sendiri kan. Orang lain memberi ruang, memberi peluang, tapi karena kita masih berkutat dengan diri kita sendiri yang aku nggak bisa apa-apa loh gitu. Belum memahami, belum menggali potensi diri sendiri. Nah, itu yang perlu dipelajari oleh perempuan-perempuan yang terutama di desa saya untuk membuka diri untuk belajar dan berani untuk berbicara. Ada yang lain, Mbak? Selain di konteks perempuannya sendiri? Dan mungkin untuk BPD-nya atau untuk desanya? Untuk BPD-nya lebih mendengarkan lah suara ibu-ibu gitu ya. Suara emak-emak itu kalau emak-emak itu kan mendengarkan dari semuanya gitu. Iya. Tapi kalau bapak-bapak kan mendengarkan ya bapak-bapak aja sendiri. Maksudnya mama mendengar dari semuanya itu berarti banyak sekali telinganya. Iya kan, telinga mama itu kan justru memikirkan bagaimana sih bapak nanti, anaknya harus seperti apa gitu. Terus gitu. orang tua kita mau diapain ya ini, itu kan perempuan kan itu terpikirkan semua. Betul. Kalau bapak-bapak yang dipikir ini rumah kita bocor gimana ya caranya biar orang itu aja kan yang mereka pikirkan gitu. Nggak sedetil perempuan gitu loh maksudnya. Iya, perempuan nggak mikirin dirinya sendiri. Iya. Dia dikonstruksi. Dia justru di masyarakat untuk peduli yang lainnya juga. Karena perempuan representasi dari banyak mewakili banyak pihak gitu di dalam masyarakat gitu. Mbak Wi, nggak kerasa ya kita mesti akhiri obrolan kita, tapi ini bagus banget. Kita senang ada banyak perempuan-perempuan di BPD. Iya. Dan mudah-mudahan jumlahnya terus meningkat. Dan mudah-mudahan bisa mempengaruhi dan membawa agenda perempuan lebih besar lagi, lebih transformatif, sehingga yang kita cita-citakan tentang bagaimana kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan itu menjadi pilar penting yang bisa dijalankan di tingkat desa, dan itu butuh perempuan-perempuan seperti Mbak Wi gitu ya, dan para perempuan yang ada di BPD. Anda sangat dibutuhkan dan sangat-sangat penting untuk memajukan generasi masa depan. Baik, pemirsa, kita tadi udah mendengarkan cerita dari Mbak Wiwi, salah satu anggota DPD perempuan yang tentu tidak mulus perjalanannya, tapi bisa membuka ruang-ruang negosiasi ya dan lobby untuk memajukan agenda perempuan di kampungnya, dan tentu ini menjadi hal yang sangat membanggakan, dan harapan-harapan baru bisa kita letakkan di pundak para perempuan yang ada di BPD ya. Nah, mengakhiri cerita talk show ini saya ingin mengambil beberapa pembelajaran. Yang pertama adalah dalam upaya mewujudkan demokrasi di tingkat desa dibutuhkan komitmen untuk membuka partisipasi warga, khususnya tentu saja perempuan. Ada pemuda yang tadi disebutkan oleh Mbak Wi, penting untuk didengarkan. Bahkan anak-anak itu juga kelompok yang perlu didengarkan, dan kebutuhannya tidak bisa diimajinasikan gitu ya, tapi harus didengarkan suara anak-anak dan sejumlah kelompok-kelompok lain yang kemungkinan memang ada dan eksis di desa, di semua desa gitu ya. Nah, mereka lah pemilik pengetahuan dan pengalaman yang unik, yang tentu keberadaan mereka yang ada di desa ini perlu untuk didengarkan suaranya, pengalamannya, agar semua proses analisis menyangkut tentang kebijakan itu berbasis kepada suara-suara mereka ini. Yang kedua,
Partisipasi perempuan secara bermakna hanya bisa diwujudkan jika keterwakilan perempuan minimal 30% kuota itu dijalankan. Keterwakilan perempuan dalam badan permusyawaratan desa diharapkan bisa menghadirkan keragaman suara-suara perempuan dari berbagai kelompok termarginal, seperti yang Mbak Wi tadi sampaikan. Perempuan tidak mikir satu, dia mikir banyak gitu ya. Termasuk juga mendengarkan setiap detil pengalaman dan pengetahuan setiap kelompok yang ada di masyarakat. Mengadopsinya menjadi data otentik berbasis bukti sebagai landasan kebijakan. Dan yang paling penting adalah menjalankan dan mendorongkan perubahan itu. Jadi ide-ide yang banyak tadi mesti diadopsi dan dijalankan. Yang terakhir, kepemimpinan perempuan di dalam BPD membutuhkan dukungan maksimal dari konstituen perempuan. Mereka adalah perempuan-perempuan desa dan organisasi-organisasi perempuan di desa. Apa sajalah namanya, Majelis Taklim boleh, PKK boleh, Jumantik boleh, ada sekolah perempuan, perdamaian mungkin, itu juga organisasi perempuan yang penting untuk didengarkan dan penting untuk dikuatkan agar mendukung perwakilannya di BPD. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjalankan agenda perempuan. Terima kasih sudah menyaksikan acara talkshow Sibelpis. Semoga cerita-cerita yang kami suguhkan mampu menggerakkan Anda untuk meneladani para perempuan perdamaian kita. Perubahan tidak bisa ditunda. Perubahan tidak langsung besar. Perubahan mulai dari diri sendiri. Perubahan dari perempuan untuk masyarakat. Jika Anda memiliki cerita inspiratif tentang perempuan yang melakukan perubahan di komunitasnya, hubungi kami di alamat berikut ini. Terima kasih sudah mengikuti tayangan Sibelpis kali ini, dan kita berjumpa lagi pada tayangan selanjutnya.